Ya wajah kayak saya ini ya biar kita ganteng nah. Ya. Berarti saya bisa itu. Wah, tenang, nanti kita kasih sebel itu loh. Nah, saya akan lanjut tadi sebel itu dua macam ya. Yang satu itu sebel dari Mbah Dukun. Mantra-mantra. Oke. Yang satu ini sebelnya dari luar negeri ini, jauh ini. Disebutnya apa? Sebel bunder. Oh. Tahu nggak? Apa itu? Tahu nggak sebel bunder? Setir mobil. Wah, gimana itu? Ini di Jogja, ya. Saya sebagai orang asli Jogja itu merasa tertantang karena barusan ada viral yang di Malioboro. Viral, viral. Tapi nek anakku ki aku ngomong viral sengeni macamnya. Itu namanya viral gitu loh. Ya wis viral ya. Itu mbak-mbak, ya, mbak-mbak itu bikin video dengan latar belakang Malioboro. Ya. Dia menyebutkan tentang mengeluh kesahkan dia makan di Lecehan Malioboro, harganya mahal. Nah ini kan kita juga merasa tertantang gitu loh. Ayo sebetulnya ada apa tuh ini? Apakah mbaknya itu baru marahan sama pacarnya? Sehingga sensitif. Nah, biasanya marahan sama pacarnya kan sensitif. Ya dong. Kalau enggak pas baru happy-happynya sama pacarnya, berapa pacarnya langsung berapa ini? 100.000 kasih. Berarti kagul ceritanya. Kagul. Ya, tapi ini sempat viral ini ya. Nanti bisa dicek di YouTube ya. YouTube atau TikTok katanya sosial media. Sosial media. Guys, daripada kagul-kagulan mending kita seneng-senengan aja. Wah, cocok itu. Dia pacaran tahun 90-an. Tahun 90-an. Ya enggak kita enggak usah ikut kagulnya aja. Ya. Kita seneng-senengnya wae. Kita pacarannya aja. Ngomong banyak konco-konco saja. Halo. Oke, mari kita sama-sama berjalan ke masa lalu. Nostalgia pacaran Jogja tahun 90-an. Sakjane mbiyen ngopo. Wah, aneh pacaran zaman dulu itu aslinya asik. Karena apa? Belum banyak fasilitas yang mendukung. Ya, contohnya apa? Tahun 90-an itu motor tuh ya hanya beberapa merek saja tuh. Oh iya. Mobil jarang yang punya. Apalagi HP. Waduh HP rumahmu. Iya dah. Tapi pada saat itu kalau kita pacaran pasti pas. Janjiannya pas. Terus tempat teteknya ya, itu nongkrong ya. Nongkrong itu ya mesti di sana. Dan udah nyarinya. Kalau si A pergi sore mesti di titik sana. Ya. Atau titik sana. Atau titik sana. 3 titik saja. 3 ini nerangin. Oh 3 ini ya. 3 titik saja. 3 titik saja. Ya. Begitu mudahnya. Gitu. Ya. Belum adanya sentuhan teknologi. Kemudian istilah-istilah pacaran aja juga macam-macam. Ya. Ingat Sekwilda. Artinya apa? Tahu enggak Sekwilda? Apa itu? Seputar wilayah dada. Terus ada yang mengatakan pas foto. Ya, apa pas fotonya? 3 kali 4 atau 4 kali 6. 4 kali 6. Kalau 3 kali 4 itu ya sama dengan Sekwilda itu tadi. Tapi kalau 4 kali 6 ya untuk ngisor-ngisor sini. Itu terjemahkan sendiri aja lah ya. Terus gaya berboncengannya juga macam-macam. Ya, dari sing gocekan nekep kenceng. Ya, tas serangkan pas tas ransel kan sudah hit itu tahun 90-an. Itu ditaruh di depan untuk nutupi. Ini aku ora pelakunya loh. Dikira aku pelakunya ini. Nanti ada konco sajen yang pelaku. Tadi kan kita sebelum rekaman iya. Kan dia sudah cerita banyak nih. Konco sajen nanti kapan kita. Oke. Ya, sekarang kita kembali lagi ke boncengan tadi. Ya, boncengan tadi. Ya, teknis boncengannya begitu. Gitu loh. Jadi dipeluk. Ya. Atau tangannya nelesep di jaket. Ya. Wah, pokoknya ya terus itu ada lagi kalau gerimis harusnya enggak pakai jas hujan, dia pakai jas hujan. Ceweknya ditutupi.
Ben ora ketok ya. Ayo gegere terus bolong ya. Nah, terus ingat tahun-tahun segitu itu kalau sepeda motor kan ada apa kepet itu kalau selebor belakang itu ya ada penahannya lumpur. Kalau pas hujan roda kan bergerak muter toh biar tidak nyiprat ke baju. Nah, rata-rata kan mereka copot semua itu. Gaya anak-anak mudanya kepetnya dicopot. Kepetnya motornya karena diprotoli, termasuk knalpotnya digelombong. Ya. Kalau kepetnya itu diprotol, kalau pas hujan mesake cewek wis dandan ayu-ayu, nganggo klambi putih, begitu mau masuk ke gedung bioskop gegere ireng. Halo maksudnya punggungnya hitam karena kena cipratan air hujan. Nah, pada saat itu tahun-tahun 90 ya Empire gedung bioskop. Wah, itu serasa berada di planet lain. Karena apa? Ya grup Empire dari Jakarta datang. Ya, terus kemudian tatanannya aja juga luar biasa. Ingat karpetnya yang tebel. Ya, terus badiane karpetnya, wah, tempat kursinya, belum jual makanannya, popcornnya itu. Wah, nah, sudah habis itu berjubel. Pada nonton. Nah, tapi seperti tadi yang dikatakan, pintu teater 2 dibuka. Nah, belum tentu semua masuk. Karena dia cuma tetek gitu loh. Biar kalau ketemu temennya, waduh, mau nonton. Dikira duit. Ya, berarti modus itu ya. Wah, ya harus banyak modus itu. Coba nih pokoknya saja ini kira-kira cerita nostalgianya apa? Karena kan ini cukup dikenal pada masanya istilahnya geret wedoan okeh. Sebetulnya bukan geret wedoan, malah dia semacam tour leader buat cewek-cewek yang sekolah di Jogja. Itu kalau modus dia itu cewek-cewek yang sekolah di Jogja, jadi bukan asli Jogja. Oh, bukan asli Jogja, jadi yang datang gitu. Berlagak seperti gaet ceritanya ngono. Piye kuwi ceritane? Jane yo boyo. Wis ketok iki udik iki ceritane. Gitu. Walaupun saya sudah bisa mengendus akhir-akhirnya akan seperti apa. Ya toh? Akhirnya sebenarnya tapi biar cerita aja lah. Tapi kalau ceritanya dia kurang benar, ada saksinya juga. Nanti saksinya suruh cerita. Benar atau tidak? Ya. Gimana dilanjut. Yang jelas itu prinsip pahlawan tuh kudu kita jalani. Pahlawan. Punya kurang dengarnya langsung geblak ini saya. Ada istilah mati 1 tumbuh 1000. Nek ditolak siji, ya mesti carane iso ditolak ping 1000. Jangan-jangan ini sebehnya, ingat sebeh toh? Jangan-jangan sebehnya ini manjur ini, ya. Kalau seingat saya dulu, sebeh itu ada 2. Oh sebentar, ini juga ada konco sajen yang ini sekali dia rajin mengikuti nih yang dari luar Jawa. Tahu sebeh ya? Nah itu yang belum tahu apa itu. Ajian pengasihan. Jadi mantra ajian pengasihan. Ya wajah saya ini ya biar ketok ganteng. Berarti saya bisa itu. Wah tenang, nanti kita kasih sebeh dulu. Nah saya akan lanjut tadi sebeh itu 2 macam ya. Yang satu itu sebeh dari Mbah Dukun, mantra-mantra. Yang satu ini sebehnya dari luar negeri nih, jauh ini. Disebutnya apa? Sebeh bunder. Tahu nggak? Tahu nggak sebeh bunder? Setir mobil. Wah, gimana itu? Wajah pas-pasan nggak masalah. Kalau sebeh bundernya jalannya teleser. Kalau dibuka pintunya langsung nyala lampunya. Terus pintunya pun kalau ditutup gelap. Orang mak prank. Nah, kalau mak prank itu mesti sejenis kol, bukan sedan. Ini saya punya pengalaman nyata. Ya. Nek jero adem. Iya. Musiknya jeduk-jeduk itu pasti. Saya punya pengalaman. Jadi ada suatu cerita begini. Ada seorang anak gadis yang sekolah di Jogja. Ya, dia ambil sekolah perawat di asrama. Ya, kemudian suatu ketika dia pulang ke rumah, ke desa gitu kan. Terus ada temannya yang datang. Nah itu ditanya sama ibunya, "Dok, kayak mau sopo?" "Koncoku Bu, ibu seneng." "Loh, kok ibu langsung seneng nopo?"
Lah nek dibuka lawangnya mobilnya murup lampune. Ya. Berarti itu sudah masuk. Ya. Sebenya itu sudah masuk gitu loh. Ya. Nah, tahun-tahun 90 yang tren itu Honda kalau sebenya sedan. Ada Honda Nova, Oh ya. ya, Grand Civic. Wah, saya punya kenangan tersendiri terhadap Grand Civic itu ya. Grand Civic LX. Ya, saya punya temen itu salah satu juragannya pabrik susu besar di Jogja. Ya, dia mobilnya itu beli dari baru, dibelikan sama ayahnya. Karena dia sekolah di Australia, kemudian pulang ke Jogja, nggak mau lagi sekolah di sana, lah itu dibelikan baru Grand Civic, warnanya itu avocado. Waduh. Bosone kok angel avocado. Apokat gampangnya gitu. Ijo berarti. Hah? Ijo. Rojo ijo-ijo kuning. Iya, ora ono apokat ijo tok. Aku dikira camcao kuwi. Itu ceritanya gitu. Saya sebentar. Ayo ngerokok dulu. Oh, sambil disambi sajanya. Terus Mobil kan belum banyak di Ya, Jogja. Itu kita ngadakan namanya apa? Patroli malam. Ingat toh? Patroli malam itu karena apa? Anak-anak kuliah ya nek jam 7 itu saatnya dia keluar beli makan. Nah, kita sebut patroli malam itu. Pokoknya rutenya itu mesti lewati Malioboro. Sampai 6 atau 7 kali lewati Malioboro itu. oh, itu yang ngalami kanca sajen ya. Ngalami juga itu. Itu tentang mobil tuh. Mobilnya itu AC-nya dingin. Terus sound systemnya luar biasa. Pakai apa? Equalizer-nya itu pakai yang ini. Apa jenis? Ngadeg Cobra itu loh. Ya toh? Ya, equalizer. Nah, equalizer yang bikin jeduk-jeduk mobil. Ya. Itu pakai equalizer Cobra. Zaman dulu yang setik itu loh, yang kayak gini loh. Nah, itu kan di setiknya itu bisa klap-klip. Ada merah, ada hijaunya gitu kan. Ingat toh? Nah, tahun-tahun segitu memang topnya itu. Itu wah sudah kalau tekniknya nanti ada cewek gitu kan, nanti kita pelan-pelan kan buka kaca gitu, pasang aksinya gitu, kita nggak negur duluan. Nah, nanti si cewek itu mesti akan ngelirik gini lah, baru gitu kasih kartu nama. Memang sudah jagoan itu anak itu, dasarnya tampangnya dapat, CB loro. Nah, ceritanya begitu. Nah, ini kanca sajen tadi sing sebehane piye nih pengalaman ini? Ayo. Silakan. Masalah CB ya persis kuwi. Persis. Karena dulu itu ketika itu tadi naik mobil buka kaca masih didelok kok. Wah. Masih dilihat. Mbok rupane piye-piye. Rupane peyok-peyok kae ya. Tapi ya itu yang terjadi 9 bulan kayak gitu. Ya. Karena tidak banyak pilihan. Seperti tadi Empire itu nggak ada pilihan lain. Ya cuma di situ. Yang modern Empire. Mataram Theater aja kalah. Mataram Theater kan sudah mewakili era kesekian gitu loh. Jadi ya neng susahnya itu. Susahnya ketika boyo memang. Wah, kan jadi prestis kan. Gitu. Nah, Sabtu di situ sama si A ya kan. Ini update ini ABCD nih. Sabtu berikutnya sama si B ya nggak mungkin ke situ. Woi. Takutnya kenapa? Si A di situ. Tapi itu kurang canggih. Ada yang lebih canggih. Itu hanya geser waktu. Selisih jam saja. Itu jadi jam sekian jam kan naik apel minggu itu biasanya malam minggu ya. Itu jam itu sudah mulai. Ya. Kan kita bicarakan yang punya sebeh setang bunder tadi. Otomatis dia pasti punya telepon rumah. Oh ya. Dia telepon kring. Halo sayang. Iya. Pembukaannya wis sangar. Nanti aku ke situ kira-kira jam 8 ya. Ini suruh nganter mama ke belanja dulu. Oh ya enggak apa-apa, mamanya antar ya. Ya udah ada. Nah, dia ke satunya dulu. Di mobil dia sudah siapkan baju. Jadi berganti baju untuk di tempat-tempat lain. Wah, mantap triknya itu. Karena apa? Biar aromanya itu tidak menempel. Oh, benar itu. Makanya salah dulu aku. Akhirnya ketahuan. Tidak menempel karena apa tadi? Kalau pacaran, kalau di mobil, ya toh lagunya kalau pas grimis
Kenichi, Denjang. Waduh, itu serasa di surga itu pasarannya. Forever in love. Nah, kalau enggak Tai Kebo Madonna. Ya toh Tai Kebo toh. Tai Kebo kan Madonna toh. Itu pas itu bisa kalau musiknya jeduk-jeduk pas Tai Kebo kan gitu loh namanya. Wah, ini mengamankan. Itu jadi dia sudah canggih karena apa? Ya pertama dia kuliahnya kan di luar, ya budaya luar kan bisa dikatakan lebih maju dengan kita. Ya tahu trik-triknya, memang banyak yang dipacarinya dan pada dasarnya sebetulnya wanita itu senang dibohongi. Ya dia bangga kalau ketahuan dia dipacari oleh si A dan si A ini pacarnya banyak. Itu bukan marah loh malahan loh. Dia bangga karena menjadi bagian dari si A. Salah satu. Nah, kode toh? Cocok. Mungkin hanya kastanya yang berbeda. Ya. Terus nongkrongnya di mana itu pas pacaran? Ya, macam-macam. Ya jelas. Macam-macam ya. Apa yang macam-macam? Jelas Empire. Kalau bioskop Padang-Padang itu, yang terang-terang Empire dan dingin terus. Dari terang redup. Ya, waktu redup ya ngalor situ. UGM. Durung ngono Kak, Jalan Kaliurang. Oh, Jalan Kaliurang. Ada. Di mana Jalan Kaliurang? Jalan seputar itu kan kita Sarjito gitu, Pak. Oh lah ya kan komplek UGM Oh, itu yang tapi gelap. kan bukan yang lembah. Oh bukan, ya jalan-jalannya itu. Itu iya. Pemanasan sih toh. Iya. Ini naik apa? Motor. Naik motor dulu. Naik motor ya. Terus? Terus baru terakhirnya ngelembah. Ini sebelumnya jemputnya di asrama atau gimana nih? Biasanya? Ya. Ketoknya kan situ terkenal di Sapam asrama tuh asrama ini. itu yang agak sore. Wah, agak sore. Oh, keren ini. Karena saya belum pernah punya cerita yang di asrama. Dia terkenal sama Sapamnya asrama itu. Karena asrama itu kan ada jamnya. Iya, ada jamnya. Dia pintar sekali nih. Ngakali jamnya itu. Tadi ceritanya itu sebelum kita ambil ini ya, rekaman pintar sekali ternyata ngakali. Kalau gitu tak jadi rumah sakit sih. Pengakali satpame. Nah, iya loh. Iya, dilanjut. Iya, agak kalau asrama kan agak sore. Oke. Batasnya jam 7. Oh. Ya, saya terima kasih sama yang punya asrama batas jam 7 kan. Batasnya jam 7. Nah, sore itu pulang kan di Mona Lisa dulu. Oh, burger dulu ya. Kan. Mona Lisa. Cocok ya. Ya, siap. Ada yang pulang ya. Kan jam 7. Dipastikan sudah di asrama. Aman mungkin berarti. keluar kan. Baru yang selanjutnya itu yang Di luar asrama. bukan di luar asrama, yang kos. Wah, ini menarik lagi nih. Karena kalau kos jamnya kan lebih fleksibel. Apalagi Waktunya sudah dipelajari dia. Terus yang kos? Ya kos itu jalan paling nggak ke Empire terus agak malam sampai ke Lembah. Ya kalau ke Lembah sih ya bukan 3x4 ya, maksudnya cek muda itu ya enggak sih. Terus? Ya cuma Lewat maksudnya enggak. Sagwida tuh enggak. enggak lah, enggak. Ya masih tetap sopan lah. Siap. Karena menjaga integritas juga. Wah, baik nih itu aku setuju itu. Jadi apapun ceritanya ya integritas tetap harus dijaga. Iya. Tapi kemudian begini, namanya konsep orang pacaran itu sebetulnya perlu. Karena apa? Untuk pelepasan emosional. Ya toh, di samping itu untuk mencoba kekenyalan. Bukan sing kenyal-kenyal bunda. Maksudnya orang hidup itu kan harus punya kekenyalan, gitu kan. Kalau kekenyalan saya ingat dinamis. Ya. Kalau kekenyalan saya ingat di tahun-tahun itu ada iklan permen. Tahu toh? Yang pakai payung terus cowok sama cewek lari terus dingin empuk. Ingat tak? Ya, permen itu. Ya, saya masih sangat ingat karena ekspresi si cowok sama cewek itu beda. Si cowoknya itu ekspresinya kemenangan. Ya. Kalau cewek ekspresinya kehangatan. Beda memang ya. Itu ada iklannya dan itu fenomenal, saya mengingat itu fenomenal karena sampai usia sekarang ini saya masih ingat. Karena bilangnya dingin-dingin empuk. Nah, karena berpelukan.
Itu ya. Kalau sisi baiknya itu tadi pacaran ya. Karena untuk saling mengenal, sebabnya apa? Antara dua pribadi ini kan susah. Ya, dua kepala apalagi laki perempuan. Bahasanya aja sudah berbeda. Ya, bahasa planet sama bahasa bumi. Nah, itu berbeda. Nah, perbedaannya itu bisa kita lihat kalau kita jagong manten. Pasangan suami istri. Oh, ini udah menikah menjadi pacaran. Oh, ini dilompatkan. Biar cepat dewasa kita. Iya toh. Oh, mau sampai ngarep pacaran 3 kali 4. Tapi nanti kita balik ini kita lanjutkan. Oke. Ya. Orang kondangan suami istri masuk. Di dalam itu biasanya pas habis salaman terus ke meja menu. Ya, di situ belum pisah antara suami dan istri. Masih ambil bareng dan lain segala macam. Nah, kalau sudah ketemu temennya, ya itu terus pisah. Ya. Dari situ tampak karakternya. Kalau sang suami menikmati makanan, dia habis dideleke, diletakkan, ngambil lagi. Ya, kalau istri makanannya ya dipegang, tapi ngomong terus sama temennya. Iya toh? Ya. Kalau sudah selesai makan, sang suami mesti minggir ngerokok. Ya. Nah, di situ bisa disimpulkan bedanya laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan sehari tidak mengeluarkan 500 kata. 500 kata. Mulutnya terkunci. Kalau laki-laki perutnya kosong, ngamuk. Nah, dari situ kan tampak tadi karakternya. Makanya wanita begitu ngambil makanan yang dibawa, ketemu sama temennya ya kita lalala gitu. Kalau laki-laki kembali sekarang ke pacaran. Tadi yang kos piye? Yang kos piye itu, triknya piye kosnya itu. Yang kos diajak kemana? Tadi kan udah bioskop yang itu. Bioskop emak motor kan. Bali untuk emak mobil. Wah, ini triknya. Jadi kalau yang asrama tadi naik motor. Selesai jam 7 balik ke rumah dulu. Mobil. Wah. Ganti baju enggak? Ya ganti lah. Oh ganti, pasti ganti kaos gitu. Ya. Menghilangkan jejak dia, menghilangkan jejak. Ya. Nah, terus ya, dijemput kan? Dia kan hanya sampai jam 10. Yo, tutupan kos-kosan ya. Sudah jam 10 itu makan di Trendy. Oh, jagung Trendy ya. Karena mau sudah makan burger ya. Ayo ini wae. Setelah itu muter lengkot. Wah, rute dia. Ya. Treknya jauh itu. Ya. Sambil mendengarkan musik. Iya. Sambil cerita. Ya. Kayaknya malu-malu ini. Aku justru mau belajar ini juga. Kalau yang di UGM, jadi Sarjito depannya itu dulu kan memang belum tersekat-sekat gitu, jadi bisa lolos kemana. Itu mobil memang banyak di situ. Makanya salah satu dulu pekerjaannya Satpam UGM itu patroli. Banyak yang untuk pacaran, karena memang ya tidak ada tempat untuk nongkrong ya. Terus kemudian mau apa? Ya sebatas itu saja gitu loh. Mau ke Kaliurang minum kopi, cari teh, atau mau sate kelinci jauh. Ya waktunya sangat terbatas gitu. Dan memang ya tahun-tahun segitu gayanya seperti itu. Itu walaupun di tahun-tahun 90 atau tepatnya 85, 87, 90. Pernah dengar kasusnya 7-Eleven? Kenapa itu? 7-Eleven ya. Nah, 7-Eleven itu terjadi kecenderungan ya kos campur. Tidak lagi kos pisah gitu loh. Itu yang mengguncang Jogja tahun-tahun 85 sekian. Akhirnya apa? Orang-orang tua yang menyekolahkan anak ke Jogjanya pada khawatir. Setelah itu muncullah banyak kos untuk laki perempuan. Dan kalau mencarikan harus ada bapak kos. Saya ingat, saya pernah punya teman dekat ya. Kos itu kalau sudah jam 9 ya, kalau hari-hari biasa kan jam 9 itu bapak kosnya sudah nongkrong di depan kok. Jagani sambil
Ya, karena apa? Bapak kos ini merupakan perwakilan orang tua. Ya, benar. Sangat betul dia jaga lu mencucu letekon. Ya toh, mencucu. Nah, tapi saya punya strategi. Jarine wong Jawa ki nek dipangku terus meneng bae. Saya bawakan oleh-oleh. Jadi bapak kosnya dikasih oleh-oleh. Kasih oleh-oleh. Sak durunge, sak lho bukan nyokor itu. Menservis biar menjadi sahabat. Nah, itu kasih oleh-oleh. Pertama ngomong gitu, enggak apa-apa taruh saja. Ya toh, hari berikutnya itu baru ngobrol terusan, berikan nasihat, jangan malam-malam ya. Nah setelah itu lebih enak. Kalau saya pulangnya malam, saya bilang maaf Pak, maaf, atau telepon dulu. Ya jam 8:30 itu telepon Pak, maaf ini masih dalam perjalanan karena tempatnya tante dan lain-lain. Padahal tante itu warung burjo. Ya, tante tempat om, bahasanya seperti itu. Ya, bagaimanapun juga bapak kos, ibu kos itu jasanya besar. Ya. Karena dia dititipi, ya. Anggap saja kalau seperti kita ini punya anak ya, terus anak kita kos di suatu tempat, terus ada yang dititipi kan mesti itu ya. Dan bapak ibu kos itu yang care, itu bisa menjadi keluarga. Ya. Banyak kejadiannya anaknya bapak kos dapat yang kos itu banyak. Pinter itu, yang kos juga pinter, ya toh bapak kosnya pinter. Karena yang kos itu kan tahu, oh, ini mesti ini, udah ketemu orang tuanya, pendidikannya seperti ini. Banyak kejadian seperti itu ya. Itu di era tahun 90-an. Kalau geser sekarang, nah sudah saya tidak bisa mengikuti ini gaya pacarannya seperti apa. Ya, karena kita sudah pacaran lagi nih. Nah, ya tetap pacaran loh. Karo bojone. Ayo piye kok. Tapi kan beda, beda. Iya, karena kalau sudah rumah tangga, ya 80% itu masalah ekonomi. Mau tidak mau, ya 80% itu ekonomi. Yang 20% itu cinta. Nah, harusnya 20% itu bisa memberikan roh yang 80%. Nah, itu ikut pacaran itu. Betul dong? Ya, harusnya itu apapun ceritanya, wong dulu ya berangkat bersama kok. Sudah tahu punyanya hanya cinta. Ya toh? Ya, betul. Punyaku hanya cinta padamu, Dek. Ya punya ya cintaku itu orang bilihannya. Nah, salahnya dia mengartikan. Nah, kok dia GR banget. Waduh, ini masku yayangku ini. Ya toh, yayangku ini hanya mencintai diriku saja. Dia enggak punya. Ya memang enggak punya apa-apa. Makanya sampai ada anekdot ya. Orang pacaran itu ditanya, punya sepeda ndak ya. Ingat dulu ya. Oh, kadang terus dia langsung nyebutkan sepeda saya 1, radio 1, ya loh, ayam punya, kerbau punya, kambing punya. Salah satunya itu. Tapi ya memang kodratnya wanita begitu. Kalau wanita tidak materialistik, laki-laki tidak punya semangat. Ya, karena heroiknya laki-laki itu ya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi sebatas yang mampu. Nggak boleh dituntut yang lebih, itu nggak boleh ya, kecuali kita yang nuntut. itu karakter wanita memang unik, karena laki-laki tanpa wanita tidak bisa, garing semuanya. Pamanya kita seorang arsitek menata barang segala macam ahli ya, tapi kalau tidak ada sentuhan wanita untuk meletakkan, hanya merubah bentuk vas saja lah ya, dari arahnya ke depan terus digaret ke samping ya, sangat berbeda. Auranya perempuan itu tampak di situ. Itu saya sampai merinding itu, karena saya pernah menggeser-geser gitu loh. Maksudnya menggeser-geser perempuan atas bawah. Nah, wah itu juga 4x4, jadi 4 sisi Udah mikir lagi. Itu ceritanya begitu. Kalau sekarang saya nggak tahu, memang agak miris. Ada fenomenal ciblek tahu? Yang di Alkit ya. Ciblek tahu artinya? Apa itu? Lali ya. Cah cilik betah melek. Oh ya. Maksudnya anak-anak 15 tahun, 16 tahun, tapi dia begadang di alun-alun itu. Dia dong ngerokok bergerombol. Nah setelah itu keluar fenomena cabe-cabean. Cabe-cabean. Sepeda motoran ya, setelah ciblek ada cabe-cabean, ada apa, hanya sekedar pulsa dan lain-lain.
Yang sekarang menakutkan ya adalah apa? Setan yang berada di dalam gadget. Iya. Ya, setan yang berada di dalam. Ya. Contohnya begini. Telepon ini di gadget. Halo, ini Aldi. Ya Om. Siapa ini Om? Oh Bagas. Kenapa Om? Aduh, ini Om baru ditinggal tante nih Aldi. Terus ya kalau bisa Aldi kesinilah nemani Om. Ya apa-apalah, nanti minum kopi atau apa. Artinya terasa kalau dia dirayu sama omnya ini. Artinya seketika bilang, saya tahu loh, om itu akan berbuat senonoh dengan saya akan laporkan kepada karena sakit tidak senonoh kepada saya tahu, saya akan laporkan kepada orang tua, saya akan laporkan kepada polisi. Jangan marah. Itu omnya langsung nadanya memang merayu gitu loh. Jangan marah Aldi. Ini om ini sisa THR masih banyak ya. Dan habis ambil ATM tadi om ini. Termasuk om punya iPhone seri 10 ya, belum kepake. Ini mau tak kasih siapa ya ini ya. Kalau Aldi enggak mau datang ya enggak kebagian iPhone-nya. Seketika Aldinya berubah. Oh ya om, tunggu om, saya tak akan mandi. Itu yang saya maksud setannya itu. Gitu loh. Jadi wah ini, dan itu kejadian memang benar. Memang ya benar, banyak trik untuk begitu. Gitu loh. Itu kalau namanya ini tadi hanya nyomot saja loh ya. Jangan dibilang nanti Aldi kalau namanya pas Aldi. Terus kok aku bukan. Karena namanya nama tren itu. Kalau saya sebutkan omnya Pak Ijo kan ya wagu. Ya toh, masa Om Pak Ijo mau memberikan iPhone 10. Ya. Itu ceritanya, itu ya perlu waspada-waspadaan gitu. Nah itu tadi sedikit kuliah malam dari Mbah Sajen ya. Kembali kita ke pacaran tahun 90-an Jogja ya kan. Iya. Di Jogja itu paling enak itu kemana aja sih anak-anak tuh nongkrong atau tadi kan Mona Lisa untuk jajan terkenal karena burgernya. Terus kemana lagi biasanya? Beverly. Oh Beverly yang gini ya, Colombo. Ya. Menunya sama dengan Mona Lisa atau itu Beverly ya. Itu ya. Terus kalau malam yo gudeg biasanya. Gudeg mana nih? Permata, Batas Kota. Jalan Solo. Oh lah iya Batas Kota, Jalan Solo. Ya. Iya, terus kayak gitu, terus Suran Tugu. Ya. Ya paling ya di situ sama alun-alun gitu lah jelas. Alkit ya. Ya jadi biasanya pada nongkrongnya di situ. Cuman kan kadang anak-anak muda kan suka muter. Ingat nggak kalau pas zaman dulu ada ini kan ada Sunmore ya kalau sekarang ya. Nah, tapi kan Sunmore yang dulu sama sekarang itu sudah beda. Ya kan kalau dulu kita masih di seputaran apa UGM depan itu ya. Nah, dan itu pun yang dijual hanya makanan. Lontong opor bubur apa-apa. Ya, belum sampai kalau sekarang udah macam-macam ya. Itu terus itu ikut mau Sunmore itu buburnya. Terus ada juga biasanya anak-anak muda berkirim-kirim salam. Kan belum ada SMS. Ya, belum ada. Wah, itu Jerenimo radionya. Ini Konco Sajeni juga pelaku utama ini. Wah, coba triknya gimana? Gimana supaya bisa dibacain terus? Ya. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Yang dulu aja ini, yang dulu pengalamannya. Dulu yang jelas. Itu salah satu cara berkomunikasi. Ada satu ini yang namanya Bursa Nada. Ya. Acara di Jeronimo ya. Jeronimo Bursa Nada. Setengah 2 siang kalau nggak salah. Ya terus setelah itu ya setelah sekolah kita sudah kirim salam. Biasanya apa yang ditulis itu? Kumpul ya selamat tidur siang. Wah. Masih normatif ya. Tidur siang. Yang menjaga kayak itu. Menjaga integritas. Selamat tidur siang, selamat makan. Disingkat nggak menjadi BBS gitu? BBS-nya apa? Bubuk siang. Ya sekedar itu. Nah, terus biasanya sore nanti kumpul di mana? Oh, jadi ada juga janjiannya di situ. Di situ.
Nah, untuk apa ya? Untuk itu dikasih nama sebenarnya atau pakai alias? Biasanya kadang sih nama sebenarnya, tapi ya kadang apa ya? Kan kadang malu kita kalau disebutkan itu kirim ini untuk ini lah. Kalau kayak kebanggaan kalau dibaca. Kebanggaan. Nah, nanti kalau pacarnya banyak tadi yang diceritakan, nah, semuanya mendengar nanti. Biasanya gini, nunut. Jadi misalnya saya sama temen gitu ya, dia juga masuk, nanti pada ngumpul di sini. Oh ya, apa namanya? Nanti pas acara itu kan mereka sudah dengar nih, oh pada ngumpul di sini. Jadi pesan tersembunyi, titipin dia. Kan modusnya gitu ya. Gitu kan, sama-sama temen yang ini. Oke. Jadi kita nunut datang ya ketemu. Ya, titipkan. Canggih juga itu. Ya. Perlu dicontoh sekarang nih. Ya. Kalau dulu radio yang selevel Jerenimo, karena saya melihat Jerenimo itu radio elit loh dulu ya. Karena anak-anak muda. Ya. Kemudian penyiarnya yang fenomenal, ingat Lucy Laksita. Ya. Oh ya. Wah, suaranya empuk itu. Ya, pribadinya juga menarik. Ya. Postur tubuhnya ya menarik lah, karena kan Jerenimo ini salah satu radio yang elit kita lihat, ikonik ya. Anak muda stratanya menengah ke atas ngumpulnya di situ ya. Setelah Jerenimo ada baru muncul Rakosa ya. Kalau Jerenimo itu barengannya sama Unisi itu juga sama, anak-anak muda pada kumpul gitu. Dan kemudian dulu memang beragam sih stasiun radio ini. Untuk Kopi Darat dia pasti bikin event termasuk rally Jerenimo bahasanya Kopi Darat ya. Kopi Darat itu kan sekarang jumpa fans mungkin. Ya iya, sama kok Kopi Darat gitu jumpa fans. Dulu memang bilangnya Kopi Darat. Kadang disebutkan kaulah muda besok ini kita Kopi Darat ya. Terus eventnya apa, bakti sosial dan lain-lain gitu. Ceritanya begitu. Itu untuk radio ya. Terus kemudian kalau radio yang konsumsinya itu orang-orang agak tua dan ada mudanya, itu ya kayak Cerocok Buntung. Itu terkenalnya kalau Jumat, nanti Jumat siang pasti adanya Tangga Nada. Ya toh, Tangga Nada yang mengurutkan ranking 1 siapa. Ranking kalau di luar negeri juga ada toh itu Tangga Nada itu. Itu kalau zaman dulu. Karena apa? Kita juga tidak bisa memilih. Ya kalau zaman sekarang kan kita tidak tanggal nada lagi, bikin nada. Ya toh, tinggal comot aja. Kita nggak bisa musik bisa, pakai aplikasi bisa, semuanya ada. Kalau zaman dulu ya seperti itu, gitu. Dan batas-batas pacarannya juga seperti itu. Kembali lagi, karena fasilitasnya juga belum banyak dan jumlah orang pun juga belum banyak. Dan sekarang ini yang masuk ke Jogja banyak banget. Coba bayangkan ya, menurut hasil survei ya, yang lulus setiap tahunnya Jogja itu, universitas di Jogja itu sekitar hanya 5 sampai 7 ribu yang lulus. Lah yang masuk sekolah di Jogja itu 10-an ribu lebih. Lah coba itu masih setiap tahun ada selisih 3 atau 4 ribu. Apa ya, enggak menumpuk gitu loh. Makanya kalau di Jogja berusaha atau berwira swasta yang berkaitan dengan anak sekolah pasti laris. Laundry contohnya, karena perilakunya sudah berubah kan ini anak-anak nggak pernah mencuci ya, dia sudah lebih praktis gitu kan. Nah yang jadi kerja keras kan orang tua harus mengirim lebih. Ya, belum fasilitasnya yang dipakai, itu pasti dikasihkan mobil, kos saja kos yang mahal, tidak kos yang biasa-biasa saja. Ini untuk golongan atas ya, tapi yang enggak golongan menengah ya masih banyak, atau universitas yang di ranking bawah masih banyak kos yang 350.000 masih ada. Mereka yang beli sayuran, menanak nasi di rumah juga masih ada. Kemudian ya hiburannya ya itu saja ya. Termasuk hiburan sekarang yang baru tren ya. Apa? Bakso 200 juta cek. Begitu? Itu banyak yang senang. Karena apa? Itu membawa fantasi. Gitu loh. Nah, ya salahnya yang senang.
Sampai saya itu dikirim anak saya itu. Apa tuh ini? Terus dia bilang, nasi goreng 400 juta cek gitu. Oh ternyata clue ceknya itu pakai clue gitu loh. Ceknya itu dibilangnya untuk clue gitu kan. Terus di situ terjadi bentrok antara kakak adik, rebutan ini dan itu. Memang luar biasa cara mengpackagingnya dia. Berarti kalau ini kita pakai pacaran 90-an cek gitu. Nah, ketoknya bagus ya. Pacaran 90-an cek gitu. Bioskop apa tadi? Empire cek. Mona Lisa cek. Keren itu. Trendy cek ya. Ini kelihatannya produk kletek-kletek mungkin di gitu. Ya. Kletek-kletek cek. Karena kita ini pengambilan gambar dan suara outdoor ya, dan ini cuaca kurang mendukung, mungkin lain waktu kita sambung lagi. Ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Foto Sajen ya. Ya, Sakjane mbiyen opo.